Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Prasojo, NIM D400 190 141, Prodi Teknik Elektro, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang penguat audio amplifier. Landasan teori. Amplifier adalah komponen elektronika yang dipakai untuk menguatkan daya atau tenaga secara umum. Dalam penggunaannya, amplifier akan menguatkan sinyal suara yaitu memperkuat sinyal arus dan tegangan listrik dari inputnya. Sedangkan outputnya akan menjadi arus listrik dan tegangan yang lebih besar. Besarnya pengertian amplifier sering disebut dengan istilah gain. Nilai dari gain yang dinyatakan sebagai fungsi penguat frekuensi audio. Gain power amplifier antara 200 kali sampai 100 kali dari sinyal output. Jadi, gain merupakan hasil bagi dari daya di bagian output dengan daya di bagian input dalam bentuk fungsi frekuensi. Ukuran gain biasanya memakai desibel. Dalam bagian pengertian amplifier, pada proses penguatannya, audio ini terbagi menjadi dua kelompok bagian penting, yaitu bagian penguat sinyal tegangan yang kebanyakan menggunakan susunan transistor Darlington, dan bagian penguat arus susunannya transistor paralel. Masing-masing transistor berdaya besar dan menggunakan sirip pendingin untuk membuang panas ke udara, sehingga pada saat ini banyak yang menggunakan transistor simetris komplementer. Power amplifier rakitan berfungsi sebagai penguat akhir dan preamplifier menuju ke drive speaker. Pengertian amplifier pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu power amplifier dan integrated amplifier. Power amplifier adalah penguat akhir yang tidak disertai dengan tone control, yaitu volume, bass, treble. Sebaliknya, integrated amplifier adalah penguat akhir yang telah disertai dengan tone control. Berikut ini merupakan gambar rangkaian dari penguat audio atau amplifier. Di sini ada input dan kapasitor input. Selanjutnya ada resistor adjustable, terus ground, dan ada amplifier IC LM386. Ini merupakan komponen utamanya. Terus di sini ada kapasitor 1 sebesar 100 nanofarad. Terus di sini ada kapasitor C3. Ke atas ini ada resistor 1 dan kapasitor 2. Terus ke bawah sini kapasitor 4 dan resistor 2 sebesar 10 F. Sebelum menjadi output, input tersebut melalui kapasitor output, dan yang terakhir keluar menjadi output ke speaker. IC LM386. Pengertian dari IC ini dirancang untuk digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan tegangan rendah. Memiliki 8 pin, dirancang sebagai penguat daya untuk penggunaan tegangan rendah yang banyak digunakan sebagai penggerak speaker televisi, radio, intercom, dan player portable. Yang menarik dari IC ini memiliki voltage gain tinggi mulai dari 20 hingga 200 kali. IC LM386 dapat digerakkan dengan baterai, namun
tetap memiliki tegangan kerja bervariasi dari 4 volt sampai 12 volt atau 5 volt sampai 18 volt. Ini merupakan gambaran dari IC LM386. Ini adalah bentuk dari IC LM386 dan ini bagian dalamnya dari IC LM386. Kurang lebihnya seperti ini gambarannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme kerja rangkaian penguat audio. Input suara masuk, selanjutnya menuju kapasitor input. Kapasitor ini sebesar 0,5 nanofarad menuju ke resistor adjustable. Di sini kita dapat mengatur berapa besarnya hambatan yang diinginkan. Setelah resistor adjustable ini menuju ground dan ada yang menuju ke amplifier IC LM86. Input menuju amplifier IC LM86 untuk dikuatkan arus dan tegangannya. Di sini adalah komponen yang sangat penting. Selanjutnya arus dan tegangan input menuju ke kapasitor output. Di sini arus dan tegangan difilter lagi agar lebih stabil dan selanjutnya menjadi output keluar melalui speaker. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan input dan output. Ini ada input audio analisisnya. Perbandingannya adalah sangat terlihat. Hasil dari input dan outputnya. Input audio analisis terlihat lebih berantakan ya. Kalau yang output terlihat lebih rapi dan stabil. Kali ini saya akan mencoba mensimulasikan input audio analisisnya. Saya akan start time pada 0 detik dan stop time pada detik kelima dan mengulanginya hanya 1 kali. Saya mencoba untuk mensimulasikannya. Harap bersabar karena ini prosesnya lumayan lama. Soalnya menunggu loading dulu ini. Dan itu hasil suara inputnya. Dan sekarang saya akan mencoba untuk mensimulasikan output audio analisisnya. Masih sama yang input. Saya memulainya dari detik ke-0 dan stopnya pada saat detik ke-5 dan mengulanginya 1 kali. Saya mencoba untuk mensimulasikannya. Ini juga sama, masih menunggu prosesnya yang mengulang. Bersabar.
waktu juga. Terlihat jelas hasil suara audio pada saat input dan outputnya sangat berbeda. Outputnya terdengar lebih jelas daripada inputnya. Selanjutnya saya akan menganalisis grafik input dan outputnya. Di input audio analisis, garisnya belum mencapai titik 1 ini, dan yang output audio analisis grafik terlihat melebihi angka 1. Jadi setelah dikuatkan, outputnya terlihat lebih besar dan suaranya juga terdengar lebih keras. Juga grafik ini terlihat pada input ini terlihat kurang stabil naik turunnya, dan yang di output ini grafiknya terlihat stabil naik turunnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya dan kekurangan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.